Dukun tuh bener-bener banyak banget yang percaya loh di Indonesia. Kepercayaannya tuh bahkan dipercaya sama pejabat-pejabat. Apa yang mendasari kamu akhirnya mau membuka praktik-praktik ini? Pesugihan di Indonesia tuh kayak kan yang lagi ramai kan Gunung Kawi pesugihan Iya, ya. di Gunung Kawi itu siapa aja nama-namanya. Bahkan ada yang Jadi- tulisannya hutang 250 juta gitu kan. Iya. Jadi melakukan yang disebut pesugihan. Pesugihan, iya. Tapi memang beneran ada yang jadi kaya gitu. Tapi memang banyak artis yang datang sana. Menguak banyak artis-artis ataupun Iya. public Temen lu kan figure salah lah ya. satunya kan. Ngobrol tanpa batas, cerita tanpa topeng hanya di The Charlie Juno Show. Hai semuanya, ketemu lagi nih sama Cece di The Charlie Juno Show. Hari ini tuh studio kita, lihat deh bawaannya tuh merah-merah, hot, panas. Karena hari ini kita kedatangan sosok pria yang baru turun gunung. Membuka kedok-kedok hal-hal yang terjadi ya di negara kita di Indonesia pastinya. Sosok ini juga serba merah dan dia adalah sosok yang paling dibenci sama dukun-dukun se-Indonesia. Kita sambut pesulap merah Marcel Radival. Keren banget ya Marcel, kasih kenal aja gini. Iya, woy. Gitu. Manusia Vibes-nya. tersakti di bumi. Iya. Aku baru tahu loh nama kau ternyata Marcel, keren Iya, loh. Marcel Radival Marcel, betul. iya panjangannya Marcel Radival apa lagi? Nggak ada, udah itu doang. Artinya apa tapi? Nggak tahu, keren aja. Keren aja, enggak berarti itu nama panggung dong? Iya betul. Oh nama asli? Ada lah yang Oh, di ada Google lah. Oh, ada itu ya. banyak. Tinggal iya. cek aja Wikipedia. Cek aja di Orang Google, terkenal betul. dia soalnya. Iya, Jadi betul. ada di Wikipedia. Tapi kenapa kau pilih brandinganmu pesulap bukan anti paranormal? Ya sebenarnya kan bisa Ustadz merah, paranormal merah, sebenarnya gitu kan. Iya. Ya cuma pengen tahu aja kan pesulap ini dianggapnya kan rendah banget di Indonesia tuh, nggak dihormati kan. Semua yang dimainin dianggapnya pembohong dan semacamnya. Saya pengen tahu apakah masyarakat Indonesia melihat siapa yang menyampaikan atau beneran apa yang disampaikan. Oh paham. Nah ternyata memang berat. Masyarakat Indonesia masih melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, saya berusaha untuk menciptakan karakter. baru. Iya, pesulap itu adalah seni hiburan yang paling jujur. Nah, pesulap merah adalah manusia paling jujur. Betul. Soalnya kalau di luar Menolak negeri kebohongan. justru magician itu Dihormati. Mereka tuh dihormati, iya, benar. bener-bener ditunggu-tunggu gitu. Betul. Bahkan jual tiket banyak, sold out selalu, iya betul. ternyata- Di Las Vegas tuh selalu ada pertunjukan Makanya sulap. memang selalu yang dicari kalau lagi di Amerika ya Iya. pasti Pesulap atau stand up? iya, Dua. magician sama stand up Iya, bener betul. lagi. Jadi lu juga berharap dengan hadirnya lu akan mengubah stigma orang-orang di Indonesia ini. Iya, tentang pesulap itu sendiri karena memang masalahnya yang dimainin sama dukun-dukun atau penipu-penipu berkedok agama di Indonesia itu kebanyakan ya sulap. Iya. Jadi sulap Nah, yang dari luar negeri kan stand up comedy udah rame tuh di Indonesia. Betul. Kalau jualan tiket bisa sold out. Menurut lu nanti di Sulap. Indonesia bisa nggak magician? Bisa, tapi memang butuh modal yang besar. Dan dulu Deddy Corbuzier pernah ini kan bikin show tunggal juga tuh. Benar. Bisa tuh sempet. Kayak habis dari masanya Deddy Corbuzier udah nggak ada lagi. Iya, Kayak benar. generasi berikutnya. Betul. Nah, lu Sulit rencana menciptakan icon-icon barunya, sulit memang. Nggak ada generasi setelah Deddy Corbuzier muncul pesulap merah hilang udah. Nggak ada baru-baru Nggak ada lagi. regenerasi berikutnya. Iya, icon-iconnya memang agak sulit di dunia sulap soalnya yang kita jual bukan seninya, Triknya, bukan seninya. bukan seninya, tapi siapanya, brandingnya. Iya, bener. Karena- Pesonanya. Betul, karena Deddy Corbuzier dulu gua merhatiin nih, kenapa cuma dia yang sukses di dunia sulap? Benar. Karena dulu orang tua gua ngelarang gua jadi pesulap. Jangan deh, karena yang sukses cuma Deddy Corbuzier doang. Benar. Gua perhatiin ternyata Deddy Corbuzier satu-satunya orang yang merhatiin dari kepala sampai kaki. Dulu kan rambutnya M kayak gitu, Alisnya begitu. Oh iya nah, ya. ternyata di Indonesia jualan sulap bahkan di dunia bisa dibilang harus dikemas. Nggak bisa kita praktek sulapnya doang. Kayak stand up comedy kan bisa tuh dijual lucunya doang. Iya. Sulap nggak bisa dijual ajaibnya doang. Iya, makanya fashionmu kayak begini. Betul, Nah, luar biasa. tapi kenapa merah? Kenapa merah? Suka warna merah memang Suka Mas. warna hijau sebenarnya. Iya. Iya, aku ada baca memang ternyata dia suka warna hijau tapi Enggak. bertentangan Itu banget. bercanda doang sebenarnya. Tapi kenapa di Wikipedia ada tulis kau suka warna hijau? Enggak, Wah. itu karena kan gue sering diundang sama pelawak-pelawak, sama anak-anak komika, sama stand up comedy. Kan perlu ngelucu gitu kan. Iya. Makanya Maksudnya makanya kau bilang warnanya yang nabrak warna hijau. iya, warna hijau gue bilang gitu aja gitu. Jadi why? Kenapa Sebenarnya, merah? Gini, karena
Warna merah itu menurut penelitiannya di dunia mentalism ya, di dunia pikiran manusia, kita kan ada aliran khusus belajar tentang pikiran manusia. Warna merah itu adalah warna yang paling sering muncul di pikiran manusia, 80%. Jadi ketika kita nanya, pilih satu warna, stop. 80% manusia akan jawab merah. Yang kepikiran pertama. Dan warna merah paling mudah diingat. Terus kalau di makanan, warna merah itu akan memancing lapar. Jadi ini warna merah banyak fungsinya gitu. Ternyata dia ini punya filosofi dari pilihannya dia ya. Jadi Iya, bukan betul. asal kayak ya merah karena berani. Aku pikir bakalan jawabannya ke sana. Ternyata filosofinya sedip itu. Iya, sedalam itu karena memang saya mempelajari segalanya, saya persiapkan detail. Kayak kenapa harus dandan kayak gini, kenapa harus make upnya kayak gini. Karena biar orang kalau saya dandan biasa, saya menyampaikan edukasi tentang Nggak ada yang denger. perdukuhan, nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Tapi kalau kayak gini, seenggaknya orang pas Notice ngelihat dulu. thumbnailnya, ini apaan sih orang merah-merah? dulu, iya. Iya, klik dulu, tek, ternyata penting ya yang disampaikan gitu. Iya, ternyata ada isinya ya. Betul, ternyata edukasi ya full. Karena saya ketika menyampaikan edukasi selalu menampilkan fakta dan bukti-bukti, bukan sekedar logika gitu. Iya, luar biasa. Iya. Tepuk tangan lu dong buat Marcel. Hei, Betul. tapi Marcel sebenarnya dari umur berapa sih lu udah memikirkan hal ini? Dari Kayak otomatis ketika lu mau buat konten kan lu tuh berasal dari kegelisahan lu, ya Betul. kan? Makanya lu kayak menguak hal-hal yang sebau apa yang berhubungan sama dukun gitu. betul. Sejak kapan itu Sejak- kayak tersentil kepengen deh gua? Ini yang mungkin banyak yang belum tahu. Sebenarnya udah banyak saya obrolin juga di podcast, tapi bisa dihitung jari lah ngobrolin. Saya kan tulang punggung keluarga dari umur 16 tahun. Usaha ayah rental mobil bangkrut. Terus dari sejak itu saya pekerjaan pertama saya itu tukang gorengan, tukang sosis goreng gitu. Oke. Iya, jadi dulu udah dapat julukan pertama Abang Sosis. Iya. Iya. Aku ada lihat itu Iya kan, benar. beritanya. Itu julukan pertama saya tuh. Kalau kamu Sosis. ke Pamulang di Pondok Benda Indah Masjid Al Iftitah, itu mungkin yang sekarang umur belasan tahun sampai 20 tahun gitu. Masih ingat Ngenalnya sama Abang Sosis itu saya tuh Sosis, sebenarnya. Iya. Jadi Abang pas lihat Sosis. lu viral sekarang, lah ini Abang Sosis. Iya, itu orang-orang banyak yang nyadar di tahun 2018 waktu awal-awal YouTube. Lah ini Abang Sosis yang di rumah nih gitu. Nah, habis jualan gorengan saya kerja di Senayan City jagain anak-anak gitu di lantai Kayak, atasnya, oh iya. Oh di playground gitu Iya dong? betul. Itu gajinya 1,8 juta. Terus setelah itu jadi agen asuransi, coba nawarin asuransi, gagal, untungnya gagal. Makanya bisa muncul pesulap merah. Kalau waktu itu berhasil mungkin saya jadi nggak agen ada, asuransi. mungkin lagi keliling-keliling dapat bonus. Iya benar. Mungkin lagi nawarin, gue ketemu Charlie, gue nawarin asuransi mungkin. Cer, Ya. ada waktu nggak? Iya. Kenapa nih? Kenapa tiba-tiba ada waktu? Iya. Oke. Nah, terus agen asuransi gagal, terus akhirnya di Pasaraya Blok M jadi karyawan lagi, jadi karyawan, terus abis jadi karyawan di Pasaraya Blok M itu gajinya 2,5 juta, sama ngejagain anak-anak di taman bermain, tapi sambil ngajarin sulap, gitu. Ada kelas sulapnya di situ, kelas sulap sains gitu. Nah, Berarti otodidak dong belajar sulap lu? iya betul. Jadi dari TV, dari buku, saya ngumpulin duit, ya dari YouTube, dan sebenarnya ada cara belajar saya, makanya banyak yang mikir pesulap merah pengetahuannya seluas ini. Seluas ini? Dia nggak kuliah, terus dapat pengetahuannya gimana? Dari mana? Modalnya 1M, mulut. 1M? Iya, 1M? Mulut? mulut. Iya, modal saya 1M mulut. Jadi dulu pas Pinter di loh ini. pas di Facebook awal muncul pas saya SMP, itu teman-teman kan pada bisa nongkrong di kafe. Saya ketika diajakin nongkrong di kafe, nggak ada duit kan? Yang nggak bisa, bilangnya gue nggak suka ngumpul-ngumpul gitu. Nah, akhirnya saya buka ke warnet terus saya nyewa warnet yang lambangnya hiu itu. Masih inget nggak? Tahu dong. Iya. Iya. Masih zaman dulu banget. Lumba-lumba, iya lumba-lumba, iya benar. Iya. Lumba-lumba yang mau berapa menit nih gitu kan. Ya, nah di Facebook itu saya ngelihat kan banyak seminar-seminar. Harga kayak seminar hipnotis, belajar hipnotis biayanya 3 juta. Seminar bisnis gitu, 3 juta, 5 juta. Ini gimana cara ikutan gitu. Nah, saya pakai modal 1M. Di situ ada adminnya, saya telepon. Butuh kru gratis nggak? Saya lagi belajar event nih gitu. Saya lagi belajar event, saya jadi kru nggak dibayar nggak apa-apa. Nah, ada banyak yang nolak, banyak juga yang nerima. Akhirnya yang nerima itulah saya nguping. Jadi pengetahuan saya sekarang ini, saya dapat gelar non-akademis di dunia hipnotis, S1-nya, itu gara-gara itu. Bener sumpah, orang mau sukses itu kuncinya adalah cari celah. Iya, Dan bener. dia kenapa bisa sukses sampai hari ini? Cari Karena celah. dia selalu dapat celahnya. Betul. Nggak punya uang, anggaplah uangnya ada Betul. waktu itu untuk Nggak bayar ada. itu, tapi Nggak ada. Iya, nggak ada. Buat makan juga susah. Iya. Sesulit itu. Jadi memang orang tua saya tuh, nih saya ceritain kondisi saya pas di umur 16 tahun.
Orang tua saya tuh sampai pas saya nanya, rumah kan dijual tuh buat bayar utang. Nah, saya nanya, ini kalau tahun depan kita nggak ada duit lagi kan sisanya buat ngontrak. Nggak ada duit lagi, total nggak ada orang tua. Akhirnya saya tanya, ini kalau nggak nol, nol, iya betul. Nah, terus saya tanya, ini kalau tahun depan kita nggak ada duit juga nih, kan masih ada 1 tahun nih, masih ngontrak. Tahun depan bayarnya pakai apa? Bapak saya tuh ingat banget, bapak saya jawab gini, kalau misalkan tahun depan nggak ada duit, ya kita cari jembatan terdekat, yang penting nggak kena hujan aja. Wah, tersentil iya tuh betul, lu jadinya. betul. Disitulah gue mikir, wah harus nyari duit nih berarti nih. Akhirnya jualan gorengan gitu, jualan gorengan, jadi asuransi, terus jadi nganter-nganterin paspor dan Yang lain-lain. harus berjuang supaya tidak tinggal di bawah kolong Betul, jembatan. seenggaknya bisa ngumpulin buat tahun depan lah gitu, buat tahun depan kontrakan. Nah itu kerjaan macam-macam sampai akhirnya menuju setahun udah ganti kontrakan, mau ganti kontrakan, ada ojek online muncul tuh tahun 2015. Iya. Saya jadi ojek online 3 tahun. 3 tahun 2015, 16, 15, 16, 17, 18 sampai 2018. 15 ke 16, 16 ke 17, 17 ke 18. 3 tahun. Nah, 3 tahun full itu saya jadi ojek online. Nah, sambil ngojek online saya pikir itu pekerjaan terakhir. Nah, ternyata enggak. Saya berusaha untuk ini percuma dong yang saya pelajarin yang kemarin-kemarin nih, ikut-ikut seminar gratis ini nih gitu kan. Taruh di YouTube biar kalau saya nanti jadi ojek seumur hidup, saya kalau ada yang lupa pengetahuan saya lihat Saya di YouTube. bisa nonton. Betul, Iya, tujuannya draft gitu. sendiri. 1 tahun saya ngojek online sambil nge-YouTube, 1 tahun itu setelah 1 tahun dapat penghasilan pertama di YouTube 1.300.000. Nah dari situ, 1 tahun itu. ya star syndrome tuh waktu itu, wih dapat penghasilan dari Amerika nih, 1.300.000 padahal. Dia bisa dimonetisasi nih. Yoi, iya kan? iya kan, Keren itu. dolar nih dapat gitu. Nah dari situ ajaibnya 1 menuju ke 2 tahunnya, 1,5 tahun di YouTube kan upload seminggu sekali tuh saya, hari Jumat. Karena memang untuk selingan dari ojek online aja gitu. iya. Makanya kalau video-video saya yang dulu tuh, kalau dilihat tahun 2015 Itu sampai kontennya 18, apa tuh? bongkar-bongkar trik sulap gitu. Biar saya nggak lupa sama apa yang saya bisa gitu. Itu makanya tangan saya belang tuh. Karena Iya, karena sambil ngojek, Sambil sambil ngojek. sarung tangannya tuh setengah. Yang setengah. setengah itu, ya tahu kan? Di ojek online. Iya, karena kan buat nyentuh-nyentuh handphone kan, gitu. Iya. Kalau nerima, nah makanya kalau ngelihat kayak gitu. Terus 1,5 tahun saya dapat kontrak jadi host dengan gaji 5 juta per bulan. Itu berjalan 2 bulan doang. Habis berjalan 2 bulan ditawarin jadi host lagi di aplikasi sebelah dengan gaji 30 juta per bulan. Dari situ dah kontrak 3 tahun full. Saya keluar jadi ojek online, full di entertain. Nah setelah dari entertain, kontrak kerja sama banyak, akhirnya saya mikir sampai ada di tahap ini apa lagi ya Allah gitu, kayak buat apa lagi nih Luar biasa sampai di loh. tahap itu. Allah ngubahin hidup lo tuh Iya. bener-bener yang dari hampir Betul, tidur di bawah jembatan kolong, hampir ya. langsung dikasih turn point, Betul. bisa dapat rezeki Tapi ya luar biasa. bertahun-tahun ya, bukan langsung tek gitu, enggak. Dulu, dan nggak ada kebayang bakal punya rumah. Dulu pas jadi gorengan, sumpah gue inget banget. Gue mikir kan, ini beli mobil sekian, beli rumah sekian, nikah sekian. Ini duit dari mana nih kayak gini? Penghasilan gue di gorengan 500.000 per bulan. Aduh, Itu, ini, nggak mungkin bisa ke checklist itu. Iya betul, nggak mungkin ke checklist. Jadi ya gue mikir, ya udah hidup yang penting bisa makan aja lah gitu. Iya. Makanya doa gue dari dulu bisa makan tanpa utang udah syukur. Udah Selesai. realistis aja. Udah realistis kayak gitu. Tapi ternyata di naik, dapat kontrak, dapat kontrak TV, kontrak brand dan semacamnya. Sampai gue di tahap ini buat apa lagi ya gitu. Rumah udah ada. Yang dulu gue mikir nggak mungkin. Nggak mungkin. Rumah ada, mobil ada, istri ada. Ini buat apa lagi? Terus akhirnya makanya gue buka pabrik emas yang gue namain Blaze Gold itu. Pabrik emas di Solo. Terus gue buka lagi apotek Delta Waras. Itu untuk jadi bermanfaat aja lah. Iya, dia ada apotek Delta Waras di daerah Bintaro Di loh Bintaro. guys. Luar biasa. Maksudnya kan kalau apotek kan berarti tujuannya adalah menolong orang, Betul. ya kan? Walaupun orang harus membeli dulu kan obat Betul. tersebut, Dan tapi kan obatnya di bawah minimarket. Gue minta ke direktur gue, ke karyawan-karyawan, harga obat yang kita jual harus di bawah minimarket. Karena tagline-nya solusi hemat untuk sehat. Di situ. mulia sekali. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Marcel. Tapi aku boleh tebak nggak zodiak mau apa? Apa? Kau Leo ya? Bukan. Aduh, salah lagi. Bukan. Virgo. Virgo? Iya, Virgo. Oh ya? Iya, betul. Enggak, berarti ini dong September awal. Agustus. Oh, Agustus akhir. Ya kan masih ketepak-tepak Leonya Iya. gitu. Kenapa emang? Enggak, soalnya anaknya tuh kayak berjuang banget dan kayak fokus. Tapi kenapa dia bilang Virgo terus aku kayak oke gitu kan. Karena memang Virgo tuh perfeksionis. Jadi ketika dia udah mengerjakan sesuatu dia all in.
Iya, betul. Makanya kadang-kadang yang dia lakukan all in itu bikin kita ketar-ketir. Bener nggak yang lagi nonton? Aku sebelum ngomongin hal-hal yang bikin ketar-ketir, ini sumpah semua konten lu yang lagi gue tonton itu kayak, waduh dia nggak takut ini ya, waduh dia nggak takut Iya, ini ya. iya. Tapi kita ngobrol yang ringan-ringan dulu, Marcel. Boleh. Lu tuh asalnya sebenarnya dari mana? Emang dari Jakarta? Keturunan Wonogiri. Keturunan Wonogiri, betul. Jawa. Jawa, betul. Bapak saya Jawa, ibu saya Betawi, Sunda, Sumedang. Sunda. Iya. Istri saya Jerman Pekanbaru. Gue orang Pekanbaru. Oh iya. Kenal juga. Istri saya artis juga sama. Iya, tapi selama hamil ini saya minta off dulu dia dari Indonesia. Wah, siapa? Ratu Rizky Nabila. Oh my God. Oh, Ratu Rizky Nabila. Sekarang jadinya udah nggak di dunia keartisan lagi. Lagi stop dulu karena lagi hamil kan, selama hamil. Oh, Nggak jadi boleh. nikah sama CEO, kamu jangan kerja ya, gitu Iya, ya. iya di rumah dulu. Iya di rumah dulu. Oh, iya. betul. Oh, jadi kamu nikahnya kapan? 2022. Nah itu yang ramai kemarin kan. Jadi sebenarnya kan saya nikah 2 nih. Istri Oh, pertama istrinya 2 tadinya tadinya. 2021 nikah. Ini orang biasa dan banyak yang mikir wah ini dari nol yang nemenin dia Dari gitu. nol, ya biasa kan Padahal enggak. identitas istri pertama Iya. tuh begitu. Padahal enggak. Saya ketemu itu pas udah jadi kontrak host, udah ngontrak. Yang 30 juta Iya sebulan betul. itu. Iya, saya nikah sama dia, tapi memang belum ada bisnis dan semacamnya nggak ada. Nah, 2022 ini belum ada bisnis juga. Ketemu Ratu Rizky Nabila ini, dia ngajakin nikah. Ya udah, akhirnya saya terima nikahnya. Nikah, akhirnya berjalan Yang berdua. ngajak nikah siapa? Jadi Ratu. Ratu. Oh, Dan luar Ratu biasa. cantik loh, dia ngegas terus kayak Effortnya nikahin luar biasa. aku. Tahu Apa nggak? tuh effortnya? Effortnya dia, iya, effortnya dia ini luar biasa. Kayak misalkan waktu itu buat deket sama saya, dia bilang untuk ngundang dia jadi podcast harus ngundang pesulap merah juga. Dia ngasih syarat itu. Untuk Jen, bisa jadi ngundang kayak, dia. Iya, jadi kayak gue mau datang podcast lu, tapi harus ada pesulap Iya, merah. mau dibayar berapapun nggak mau gue. Kalau kecuali ada pesulap berarti merah. dia yang suka kau duluan? Betul. Kau pakai jambi-jambi apa? Nggak ada. Jawab takdir aja takdir. Enggak, ketemunya di mana? Sampai dia bisa jatuh cinta kan tentu ada kayak Dia suatu katanya sering pertemuan. nontonin, terus pas nontonin udah nebak, wah ini jodoh gue nih gitu. Oh, Ini yang gue cari-cari selama ini iya, gitu. kayak chemistry ya? Iya, terus pas dia cari-cari, ya sayangnya udah nikah lagi gitu. Nah, akhirnya Gua kenal- rebut lah. Oh, enggak direbut, enggak. Istri pertama saya tuh meninggal. Oh, Meninggal. Sampai meninggal kita bertiga, sampai meninggal. Terus meninggal akhirnya udah saya berdua jadinya doang. berdua. Betul. Sekarang berdua doang. Nah, jadi effort dia tuh selain kayak gitu, kayak saya syuting di RCTI, Trans 7 dan lain-lain. maunya ada lu. Enggak, dia datang ngasih makanan ke kru. Nyampe kru saya tuh salah sangka, kayaknya dia suka sama gue gitu. Karena dia nggak ngedeketin gue langsung, Iya, enggak. Enggak, dia ngedeketin ke kru, terus ngedeketin orang tua, main ke rumah. Ngedeketin ke orang tua. Orang tua nyampe setuju, udah deh nikah aja daripada zina gitu-gitu. Udah nikah aja, lebih Dari setuju situ. sama ini. Nah, dari Tapi situlah. pacarnya berapa tahun? Enggak pacaran, jadi Oh, jadi kayak dia ngedeketin secara kru, nggak ngedeketin arif orang gitu tua, ya? iya ngedeketin kru, ngedeketin orang tua, terus kita teleponan, dia bilang daripada kita zina, ini aja yuk nikah Wih, gitu. keren memang Tapi nggak cewek langsung gue pertama. terima. Oh, 2 kayak minggu. mana sih? 2 minggu. 2 minggu gua tiap hari ngajakin nikah. Enggak. Karena gue mikir ribet dong kalau gue poligami ya. Walaupun dalam Islam kan gue agama Islam. Boleh nih dalam Islam kan. Memang, Iya. Ribet nih nanti gitu. Nanti berantem. Ya udahlah. Pas 2 minggu gue mikir dia juga keseriusannya luar biasa dan niat dia untuk jadi lebih baik juga luar biasa, gede banget. Akhirnya ya udah gue terima. Luar biasa ya. Ingat ya, kalau misalkan kamu punya pasangan yang lagi menolok-nolok kamu, gas terus kayak Ratu Rizky Nabila. Effortnya luar biasa. Effortnya luar biasa. Jadi sekarang lu cinta nggak sama istri lu? Sangat amat banget. amat Karena cinta ya. memang sama istri pertama kan nggak punya anak saya. Nah, makanya saya nikah lagi tuh, jangan-jangan ini jawaban dari doa Maksudnya saya. Allah gitu ya. Betul, saya Jadi, mikirnya. Tapi Akhirnya waktu yang pertama sebenarnya istri cemburu nggak? Waktu lu awal lagi awal dideketin? tahu ya jelas. Yalah, kayak Jelas, iya. laki gue digencerin Betul. banget sama cewek gitu kan. Iya, dia tahu. Cuma kan dia selama ini tahu banyak yang ngedeket-deketin, cuma kan saya nggak Nggak ngelihat, open. nggak open, biasa aja. Karena memang effortnya biasa gitu. Iya, kalau ini luar biasa emang. Apa ini jawaban gue, doa-doa gue gitu, pengen punya anak. Oh dari sini. Gitu. Lu yang akhirnya minta izin atau Apa? karena lu Tahu. yang minta izin atau Ratu juga yang kayak Enggak, gue yang bilang ke istri ke pertama. istri? Oh, iya.
Gue bilang kita udah nikah dan semacamnya. Awalnya berantem tapi sempet damai. Berantem ya wajar lah kayak gitu, cemburu-cemburuan. Tapi menurut lu benar gak sih bisa jadi memang Allah tuh nitipin Ratu Rizky Nabila di hidup lu karena lu kan mungkin kayak awalnya nggak mau menutup diri banget sampai akhirnya dia ngejar, kalau enggak mungkin ketika istri yang pertama sudah tidak ada ya lu bakal jadi sendiri kan. Bakal bandel gue, ya bahaya. Iya, nah mendingan kayak gini sekarang langsung dikasih rezeki juga Bener-bener sama dijaga banget gue, ya anak, betul. iya kan. Betul, luar betul, biasa. betul. Berarti basicnya lu tuh introvert. Introvert, nggak suka ngumpul-ngumpul, nggak suka. Kalau ngumpul, misalkan gua nggak jadi pesulap merah ya, jadi orang biasa pas lepas make up dan semacamnya, kalau ngumpul lebih dari 4-5 orang, pusing Lu kelamaan. pusing? Kalau Oh iya, kelamaan. real introvert loh dia. Betul. Nah, Ratu extrovert. Oh iya, persis kayak suami saya sama saya. Apa? Suami saya introvert, sayanya extrovert Nah, banget. iya kan? Betul. Iya, jadi Sama, hidup lu jadi sejenis. lebih berwarna. Iya, benar, Karena betul. kalau enggak, lu diem-diem dong di rumah. Siapa duluan yang ngomong nih? Iya, benar, betul, betul, betul. Lu berarti suka usil ke suami kan? Iya, iya, kan? iya, 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 iya. Iya, senasib gue berarti tahu nih. Diusilin terus lu. Iya, benar. Tapi kan geramnya geram sayang. Iya, betul. Geram pengen pakai lagi maksudnya kayak Apa? obrolannya, Iya. hatinya, ya kan? Pengen Iya, iya. disayang-sayang. Dan banyakan berarti gue bisa tebak yang banyakan ngajak lu duluan kan? Ngajak mereka kayak ayo kita baikan aja. Oh, Ya, iya. betul. Gitu kan? Kan biasanya kalau di suami istri kadang-kadang kenapa nih ART gue pada kayak lu dengar loh ada suara-suara. Pokoknya yang ekstrovert biasanya yang Tapi itu yang diinginkan pria sebenarnya kan? itu bener sayang. Iya, itu yang diinginkan Yang penting pria. aku di atas. Wah. Ah, iya. Apalagi itu ya. Oke lah, Iya, iya. thank you loh Marcel sudah membuka cerita tentang siapa Marcel sebelum Iya, iya. dikenal sebagai sekarang ini sampai Marcel yang sekarang besar dan kebahagiaannya. Iya, betul. Tapi sekarang gue pengen ngajakin lu ngobrol hal-hal yang sedang viral sekarang, yaitu seputaran tentang Gunung Kawi. Gunung Kawi, oke. To the point aja, yang kita tahu merah itu kan tandanya berani ya, makanya kamu Iya. adalah salah satu orang yang berani membuka kedok praktik-praktik paranormal Betul. di Indonesia. Why you do that gitu? Lu nggak takut? Karena dukun tuh bener-bener banyak banget yang percaya loh di Indonesia. Iya, betul memang. Di Indonesia Hal yang tabu gitu loh. iya. Hal yang tidak tabu ya Hal berarti yang ya? tidak tahu, iya. Yang kepercayaannya tuh bahkan dipercaya sama pejabat-pejabat. Bahkan saya pernah baca salah satu pendapat dari mantan DPR. Aduh, namanya siapa ya? Dia oknum. Sempat dia praktisi spiritual gitu kalau di dunia politik-politiknya, iya. Dia menyebutkan semua presiden di Indonesia percaya dengan ritual-ritualan seperti itu. Dari mulai Soekarno, semuanya. Soeharto. Dia berani ngomong kayak Iya, gini betul. berarti valid Ada dong. valid bener. Ada dia ngomong beritanya tuh ada betul. Itu omong-omong doang atau beneran Enggak. sempat kelihatan buku tamu Enggak, kayak lu diwawancarain sama wartawan. Oh, dia ngomong. Dia ngomong Soekarno, Soeharto, terus Megawati, terus ngeliat? Oh, dulu lagi Habibie. mengutip wawancara. Iya, betul. Nah, dia tuh menyatakan seperti itu. Makanya ketika kemarin Kuncen Gunung Kawi menyebut Pak Jokowi termasuk yang datang ke sana gitu, yang ritual, ya bukan Pak Jokowi doang presiden yang percaya seperti itu. Bahkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu salah satu korbannya tuh ada yang pejabat juga gitu, politikus yang ngebelain dia. Makanya sebenarnya ini terjadi karena orang pintar dukun itu dianggapnya mengetahui pengetahuan batin. Sedangkan orang-orang pintar, kan mereka orang pintar nih pejabat-pejabat ini. Ini mereka tahu secara duniawi doang gitu. Iya. Seolah-olah dibuatnya konsepnya gitu antara batin dan duniawi Dibedakan. dibeda-bedakan. Padahal ya Sama batin ya. ini kagak, ini apaan, ini kepalsuan. Iya. Nggak ada. Ya berarti sebenarnya sosok Marcel ini tuh adalah orang yang logis banget. Logis, fakta. Ya. Fakta. Jadi nggak mau tuh yang kayak halu-halu berimajinasi kayak gitu. Saya mencari tahu kayak mediumisasi itu kayak gimana sih kok masukin jin ke dalam tubuh manusia. Pas saya pelajarin, oh ternyata sugesti doang ya. Gitu. Saya praktekin, berhasil. Mata batin itu kayak gimana sih? Saya coba, oh ternyata sugesti doang gitu. Saya praktekin semua. Semua mata batin, mediumisasi, kebal-kebalan. Iya. Saya praktekin semua, saya bongkar semua. Iya, tapi kan tentunya kayak kamu nggak punya ketakutan. Apa yang mendasari kamu akhirnya mau membuka atau mau membongkar praktik-praktik ini? Ya resah sih sebenarnya, karena kalau kita pesulap yang main keajaiban dianggapnya bohong. Sedangkan mereka yang main keajaiban dianggapnya, wah ini asli nih. Wah ini karena pasti itu. ilmu nih gitu. Nah karena itulah. Jadi bukan karena
Kayak misalkan dari orang tua pernah mengalami dan akhirnya kehilangan banyak uang gitu. Nggak ada. Enggak ya, jadi bukan dari kegelisahan yang terjadi di Bukan. dirinya Marcel dan keluarga, tapi Bukan. justru karena kenapa nih magician tuh nggak bisa serame si Iya, dukun-dukun benar. ini. Iya, sedangkan Sesimpel dukun-dukun itu. berkedok agama ini mainin trik-trik receh banget. Itu dianggapnya, wih udah keren banget. Iya, Gitu. iya. Wih, Masya Allah, semoga Allah melindungi lah. Anjir, Kok jadi sulap begitu? kok jadi begitu anjir. Apanya yang dilindungi? Kebohongannya. Kebohongannya, Iya, iya lagi. kocak banget. Nah, dari keresahan itulah makanya saya bongkar-bongkarin, kebetulan saya pelajarin juga, dan kebetulan background saya dulu pas ikut-ikut seminar itu ya, saya bukan hanya dapat gelar non-akademis S1 di dunia hipnotis, saya sampai dapat gelar S3-nya di dunia Reiki atau pengobatan tradisional, energi-energian. Iya, iya. Makanya saya dapat ada gelar namanya Reiki Master. Nah, saya belajar juga pengetahuan teori energi, kepercayaan mereka gimana. Gitu. Jadi memang basic pengetahuannya ada, bukan sekedar ngomong. Bahkan saya pelajarin juga sejarah-sejarah santet itu berawal dari mana, asal muasalnya, pesugihan itu asal muasalnya dari mana. Sedip itu ya, jadinya Iya. yang dari rasa ingin tahu malah jadi pengetahuan buat Betul. lu. Gitu. Makanya- Bahkan barangkali dukun-dukun itu belajarnya nggak kayak lu banget. Betul. Makanya saya bilang pesugihan di Indonesia tuh kayak kan yang lagi ramai kan Gunung Kawi pesugihan ya. Iya. Itu isu sebenarnya. Dari Pesarean, kalau di Gunung Kawi ada 2 tempat tuh, Pesarean sama Keraton. Itu mereka udah risih banget lah sama isu pesugihan ini. Karena ngebuat 2 tempat ini jadi sepi dan semua yang datang ke sana dianggapnya negatif. Dianggapnya pesugihan, padahal pas saya explore di Gunung Kawi nggak ada pesugihan-pesugihan. Di sana tuh doa menurut kepercayaan kejawen. Betul. Gitu. Iya, gua Jadi, udah banyak dengar iya. dari lu. Itu kepercayaan kejawen doang. Jadi kalau misalkan kita mendiskreditkan atau menghina itu ajaran sesat, berarti kita menghina ajaran kejawen. Itu kepercayaan orang-orang Jawa tuh. Bahaya gitu. Tapi kan mungkin itu semua namanya proses ya. Itu Iya, juga informasi yang kita dapat juga dari Katanya-katanya iya, soalnya. kata-katanya tentang Iya. soal pesugihan ini Betul. gitu kan. Nah, terakhir-terakhir ini lu bikin konten yang rame lagi, Apa? Marcel. Nggak kelar-kelar, ramenya lu Iya, tuh aneh setiap banget tahun ya. ada aja. Nggak aneh, menurut gua lu yang Aneh kayak, why, lu tuh mesti tahu kenapa, lu tuh kayak nantangin banget nih ya. Kamu tuh nekat banget datang ke Gunung Kawi buat Betul. ngebongkar dong mitos Betul. pesugihan di Mitos. sana. Saya mau membersihkan nama Gunung Kawi Nah sebenarnya. iya, ternyata pas gua udah dengar banyak wawancara lu bukan cuci tangan kok, lu justru awalnya kan lagi ngasih tahu aja nih ceritanya kalau di Gunung Kawi itu siapa aja nama-namanya gitu. Iya, Di betul. sana tuh ada apa-apa aja. Iya, dan di sana tuh ritual menurut kepercayaan kejawen. Nggak apa-apa orang kejawen doa di situ, nggak masalah. Iya. Iya, kecuali dia umat Islam doa di Gunung Kawi. Nah itu yang salah. Itu yang salah. Salah server itu sama aja umat Islam doa di gereja. Maksud gue lu salah Terbalik. server. Ya, salah Iya. server. Salah Iya, server maksudnya kalau kejawen aja, Islam aja gitu. Iya iya iya. Nah, Tapi gue edukasikan itu. yang lu bongkar kan ada sampai yang kayak apa namanya Buku kayak tamu. buku-buku tamu yang kayak Foto-foto. doa-doanya tuh mintanya semuanya rata-rata sama Iya. ya, mintanya kayak itu kan bukan Utang yang lunas. datang untuk kepercayaan dong, bukan? Bukan itu bukan kepercayaan kejawen yang di buku tamunya itu. Iya. Itu bukan kepercayaan kejawen. Saya tanya di sana, ya itu orang tamu, mereka yakinnya dengan dituliskan di situ itu doanya lebih cepat terkabul. Padahal kalau menurut kepercayaan kejawen, doa aja cukup udah. Doa ada paham. dupa nanti kan kepercayaan kejawen nih, asap di dupa itu akan membawa kata-kata kita ke yang maha kuasa gitu. Oh paham. Bahkan ada yang Jadi- tulisannya hutang 250 juta tuh kan. Iya, ada yang tulisan pengen punya istri 2. Ada. Iya, sepengalaman saya jangan dah, bener. Ribut, puyang lu puyang. Berantem. Oh Sumpah berantem dah. ternyata Puyang. istrinya dia. Iya. Puyang. Kamu sama aku malam ini, aku butuh. Lu pernah nggak di paginya digaplok ini, malamnya digaplok ini? Udah capek itu. banget, Iya. berisi gitu ya. Iya, jadi paham nih. Jadi kan awalnya lu datang memang dengan ketidaktahuan lu Betul. gitu. Akhirnya lu ngobrol sama juru kuncennya. Betul, gua ngobrol dan makanya gua tutup biar juru kuncinya nih Mau bercerita. ngebuka total. Seolah-olah gua mau persugihan di sana. Dia makanya juru kuncinya bilang persugihan nggak ada di sini. Ada yang ngalap berkah. Iya, Gitu. iya. Ngalap berkah tuh maksudnya mungkin banyak yang Minta bilang rezeki sama Allah gitu ceritanya. iya betul, sesuai kepercayaan yang ngalap berkah tuh berharap kebaikan. Banyak yang bilang, wah itu mah cuma ganti nama pesugihan dengan ngalap berkah. Enggak, masalahnya dalam Islam juga untuk umat-umat Islam itu diajarkan konsep ngalap berkah. Ngalap berkah kayak misalkan kalau zaman dulu pas Rasulullah SAW itu hidup, ini mungkin agak terdengar jijik tapi ini khusus Rasulullah SAW. Nggak boleh keturunannya nggak berlaku. Iya, apa tuh? Ada hadis Rasulullah SAW, para sahabat bilang, sumpah demi Allah, ketika Rasulullah SAW ngeludah, membuang dahak, itu nggak pernah ludah dan dahak Rasulullah SAW nyentuh sampai tanah. Jadi
pasti direbutin sama para sahabat-sahabatnya untuk dielap ke badannya. Zaman dulu kayak gitu. Itu khusus Rasul SAW. Nggak boleh tuh keturunannya, nggak boleh. Nggak. Nah, terus konsep ngalap berkah dalam Islam yang diajarkan untuk ke orang soleh, itu untuk sekarang nih, ngalap berkah yang diajarkan yang sebenarnya, kalau ada orang soleh, ya kita belajar ilmu pengetahuan, bukan malah jari dicelupin, nih minum gitu. Nggak ada. Iya. Nggak ada konsepnya. Itu khusus Rasul doang zaman dulu. Karena dia bukan manusia biasa kan. Mungkin nggak ada baunya zaman dulu. Mungkin nggak ada aroma aneh-aneh. Gitu. Itu semua lu pelajari. Iya betul, dalam konsep Islam saya pelajarin, konsep sejarahnya saya pelajarin, semuanya. Makanya kalau ngalap berkah menurut kepercayaan kejawen di Gunung Kawi, ya nggak apa-apa menurut kejawen. Iya. Kok kita jadi nyalah-nyalain kepercayaan orang? Iya. Gitu. Kalau dalam Islam sendiri kita nggak boleh menghina ajaran orang lain, masalahnya. Benar. Iya. Benar, tapi memang di awal sih ya, ini yang perlu diklarifikasi ya. Kesannya kan sekarang tuh Gunung Kawi itu acap kali dikaitkan sama pesugihan yang gara-gara konten dari Marcel sendiri, justru kita itu jadi lebih deep, lebih tahu, Iya. lebih belajar lah ya, ada kepercayaan kejawen yang melakukan Iya. ritual menurut kepercayaannya juga Iya, ya. betul. Dan setelah lihat lagi tuh dikulik nih sama Marcel lewat banyaknya proses, kita jadi tahu nih penelusuran perihal Gunung Kawi ini. Sekarang kita tahu, jadi sebenarnya tuh ada 2 poin nih yang perihal Gunung Kawi. Yang pertama, memang ada kepercayaan kejawen yang tadi. Iya, betul. Dan teman-teman yang percaya itu datang untuk melakukan napak tilas ya, Betul. atau apa tadi, ngapak berkah ya. Ngalap berkah. Ngalap berkah. Ngalap berkah karena di Minta sana berkah, ya. ada makam orang kejawen yang dipercayai berpengaruh tokohnya lah. Iya, iya. Jadi kalau doa di situ orang kejawen berpikir ini akan lebih mudah diijabah Sesuai karena dengan ini ajarannya. orang yang dekat sama Tuhan gitu mikirnya. Oke, benar. Nah, yang kedua ini sendiri memang beberapa ada yang karena sudah mendengar hal-hal tersebut dijabah, Iya, jadi melakukan yang disebut pesugihan. Iya, iya betul. Banyak yang menyalahartikan, oh pesugihan di sana syaratnya harus nulis di buku tamu, harus naruh foto. Ini yang perlu diketahui, naruh foto itu kayaknya bukan ajaran kejawen deh. Karena ajaran kejawen nggak mengharuskan naruh foto. Itu lagi-lagi inisiatif orang-orang Indonesia. Berarti bukan oknum dari orang-orang yang di Gunung Kawi, enggak? Bukan. Jadi Justru inisiatif dan kuncinya membiarkan. Iya. Orang saya tanya, ini foto-fotonya kalau kebanyakan gimana? Ya kita buang lah. Aduh. Jadi nggak guna sebenarnya itu naruh foto. Dan naruh foto, kejadian naruh foto itu bukan hanya di Gunung Kawi doang. Di semua Arab gunung. Saudi ada. Di Arab Saudi kalau kita umroh nih, umat muslim umroh, ada kan umroh itu kayak paket yang 9 hari, umrohnya kan sehari doang ya. Sisanya tuh kita studi tour tuh ke beberapa tempat bersejarah dalam Islam. Salah satunya ke tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, itu Jabal Rohmah kalau nggak salah namanya. Nah, di situ itu ada yang naruhin foto juga, berharapnya kayak ngalap Semoga, jodoh, iya. ngalap berkah biar Semoga jodoh. dia bisa jadi jodoh gua. Iya bener. gitu. Oh iya. Nah, itu nggak tahu ajaran dari mana, naruh foto kayak gitu. Ya, Jadi Pak, bukan hanya di Gunung Kawi doang. Iya. Tapi aku penasaran Marcel, kemarin jujur ya, aku kan nggak lihat full Pas ke Gunung Kawi. obrolan sama juru kunci kunci, ini, ya kan. Tapi memang beneran ada yang jadi kaya gitu. Enggak sesuai dengan kepercayaannya kejawen, kan Iya. hal-hal yang kita doakan. Ya mungkin menurut kepercayaan kejawen yang berhasil ya dianggap benar itu namanya fenomena psikologisnya confirmation bias. Jadi confirmation bias itu artinya kita hanya menerima hal-hal yang menurut kita cocok doang. Iya. Yang nggak cocok-cocok nggak di skip. Kayak misalkan ada orang yang udah doa ke sana pulang tetap miskin atau banyak utang gitu. Ya nggak dihitung itu. Itu nggak dihitung. Giliran ke sana kebetulan pas pulang dapat kerjaan, iya dapat kerjaan, dapat rezeki, dapat peluang, itu langsung di cocokologi, di umbar-umbar. Nah, padahal enggak. Semuanya disuruh datang buat melakukan hal tersebut. Sedangkan yang gagal-gagal ini kan yang terjadi juga di pengobatan tradisional yang pakai energi-energi kayak gitu, yang sembuh mah dia ngomong-ngomong, yang kagak sembuh bilangnya nggak cocok aja. Iya. Padahal yang sembuh cuma 1 dari 10. Nah itu kan, ini juga pesugihan gitu. Orang-orang yang percaya pesugihan, yang kebetulan emang hidupnya membaik cuma 1 dari 100 misalnya. Tapi yang satu ini ngomong-ngomong. Iya, nyampein ke orang-orang juga. Iya. Tapi memang, lu juga setuju dong ya. Ya kalau mau kaya, ya kerja keras juga. Iya betul. Kayak iya dengan benar. doa. Dan doa juga betul. Betul. Tapi sesuai kepercayaannya masing-masing. Lu jangan umat Islam doa di gereja. Ya kagak nyambung lu maksudnya servernya. Iya. Umat Kristen doa di masjid. Ya kagak nyambung. Sama seperti yang omongan elu waktu kemarin sama Kuncannya, akhirnya menguak banyak artis-artis ataupun Iya. Temen lu kan salah satunya kan. Jadi rame banget kan. Bener. Pas banget momennya jadi rame banget. Nah ternyata awal-awal juga gue pikir kan kayak,
Marcel kenapa ngomong-ngomong kayak gini? Karena waktu Iya, iya. temenan sama gua, itu nggak ada tuh ke tempat-tempat Betul. itu tuh nggak ada gitu. Iya betul. Nah, jadi kayak kita juga jadi kayak kalau ditanya nih sama orang ke gua gitu kan, ya nggak tahu, orang gua nggak pernah ngeliat Betul, gitu. betul. Nah, tapi ternyata gua pas dengar cerita dari lu, dari banyak wawancara lu tuh ternyata ngasih tahu gitu loh, lu tuh mau informasiin. Itu lu cuci tangan apa gimana sih? Maksudnya lu mau informasiin katanya supaya orang-orang yang disebut ini tahu kalau namanya itu sering dipakai loh. Iya betul, memang gitu. Makanya gue nggak sensor kan. Kalau misalkan nggak betul, ya itu perkarakanlah kuncennya gitu. Perkarakan kuncennya. Makanya banyak yang mikir entah ada yang motong-motong kah atau narasiin seolah-olah saya yang bilang artisnya ke sana. Padahal saya enggak, kan di situ saya aja tutup-tutupan. Biar si kuncennya ngobrol. Dan lu nggak tahu Kebongkar. padahal akhirnya kebongkar. Iya, kebongkar rahasianya. Maksudnya biar kuncennya ngejual nama siapa aja sih di Gunung Kawi ini nih buat kesini gitu. Nah, ternyata Tapi memang banyak artis yang datang sana. menurut kuncennya gue nggak tahu nama artis-artis zaman dulunya ya, banyak yang disebutin gitu. Banyak yang disebutin, salah satunya kalau yang Artis zaman dulu iya, ada juga. ada juga banyak yang disebutin. Tapi nggak Apaan? kita nggak tahu atau Kita nggak tahu. lu cut atau gimana? Gua nggak tahu, gua nggak kenal, mungkin teman-teman ada yang Lebih kenal ya. tahu. Iya betul. Nah kalau gua nggak kenal soalnya artis-artis zaman dulunya, termasuk di situ disebutin Pak Jokowi, terus Sarwenda dan semacamnya, kuncennya yang nyebutin. Saya emang nggak nganggep, saya emang nggak tahu kan. Iya. Dan lu upload aja, lu Upload aja. Iya. nggak ada arahan Media, kesana. iya nggak ada arahan. Yang saya pentingin adalah mau membersihkan Gunung Kawinya. Iya. Saya emang nggak peduli mau Sarwenda, Ruben Onsu, walaupun rahasia di belakang layarnya gue tahu ya tentang keluarga mereka. Iya. Cuma gue nggak. Oh lu tahu? Iya, tapi kan ya gue deketnya sama Ruben. Oh. Gue deketnya sama Ruben. Tapi lu nayangin itu di kasus-kasusnya mereka atau sebenarnya itu udah video udah lama? Sebenarnya udah lama banget setiap YouTuber kesana, kuncennya selalu nyebutin nama-nama itu. Bukan di gue doang, bukan di channel gue doang. Pas banget di channel lu viral kena. Nah iya, karena kepotong. followers gue, subscribersnya kan cukup banyak, sehingga tersebar sebanyak itu betul, juga. manusia tersakti di bumi emang gitu. Artis kita manusia Iya. tersakti bu, pesulap merah. Oke. Tapi kalau kayak misalkan yang Makanya- aku lihat konten terakhir kamu, Apa? Marcel, ya itu tuh kau sengaja banget gitu loh, Apa? kayak kan udah tahu nih disebutin gitu. Akhirnya kau bikin klarifikasi gitu. Bukan klarifikasi, saya mah wartawan nanya, saya jawab. Oh iya, kayak menjawab gitu Iya, loh, asal praduganya orang-orang. Karena kan Betul. mungkin kurang clear gitu ya. Nah akhirnya membuat hal-hal negatif jadi melekat pada orang-orang yang tidak sengaja disebutkan oleh juru kuncennya. Nah itu makanya orang-orang yang menganggap itu negatif berarti nganggap kejawen negatif dong. Iya. Gitu. Kayak misalkan ada umat Kristen nih datang misalkan ke tempat tour travel iya. umat Islam. Iya, Lah, ke Yerusalem gitu iya, misalkan. pemilik enggak, maksudnya yang kayak misalkan, lintas iya, gitu. misalkan lintas. Misalkan umat Kristen, ada artis-artis Kristen yang syuting ke tempat tour travel umat Islam, tour travel umroh dan haji. Terus pemilik tour travelnya kan ketika nyebutin di sini kalau yang non Muslim ada yang kesini juga nggak Pak? Oh ada, kan kebanggaan bagi dia. Pernah artis ini kesini gitu. Padahal disebutin Nanya-nanya tentang travel umroh dan haji dan semacamnya. Iya. Lah itu kan nggak mungkin kita sensor karena kita nganggap umat Islam itu bukan hal yang buruk. Betul. Begitu juga kejawen. Paham. Paham ya kan? Masa iya giliran kejawen kenapa harus disensor? Berarti mendiskreditkan kejawen gitu. Kan aneh gitu. Iya, Makanya gue nggak sensor lah untuk orang-orang ke sana. Kalaupun bener, ya doa menurut kepercayaan kejawen. Iya. Nggak ada yang salah. Iya. Tapi pas aku lihat konten kamu itu Marcel, itu tuh ada harga-harganya loh. Bukan, iya itu Nah sebenarnya itu apa? harga-harga kalau yang di pesarian itu sebenarnya harga untuk syukurannya di sana. Bagi kepercayaan kejawen, kan ada nazar. Kalau umat Islam tuh, kalau misalkan gue tercapai penghasilan 1 miliar per bulan, Gua akan gue beli pengen ini. motong kambing ini Nah, di pesarian itu udah menjual kambing, sapi, dan semacamnya. Jadi kamu nggak perlu bawa-bawa dari rumah. Iya, karena itu justru informasi ya kepercayaan kejawen itu Iya, seperti itu. betul. Jadi kayak kalau berhasil, gue pengen ini pengen ngadain makan-makan di sini apa. Nah, di situ udah ada daftar harganya. Mereka yang masak, tinggal datang bawa badan, bawa duit doang. Gitu. Bagi kepercayaan kejawen gitu. Tapi ada juga brosur yang nyetor 200.000 dapat 350 juta. Oh itu oknum lah. Itu oknum. Gue udah nanya ke pihak keluarga Pelestarian Gunung Kawi sama Keraton Gunung Kawi. Nggak ada. Nggak ada, mereka nggak pernah ngeluarin itu. Iya. Jadi oknum-oknum yang nyebarin isu pesugihan yang memanfaatkan Gunung Kawi Memanfaatkan momentum. Iya. Banyak orang yang datang ke sana untuk berdoa juga. Tapi sebenarnya tahu nggak, Apa? yang lebih memalukan kalau misalkan nanti gue udah ke Gunung Kemukus, ini kan belum ya. Ke Iya. Gunung Kawi itu nggak memalukan karena itu kepercayaannya cuma doa, nggak ada yang aneh-aneh ritualnya. Iya.
yang paling parah, isu pesugihan yang Dengar parah tuh ya, adalah Gunung Kemukus sebenarnya. Waduh, Lo tau dia gak? mau mengulik satu hal lagi nih ya. Iya. Dengar tuh ya guys, Gunung Kawi itu bukan hal yang Iya, memalukan aneh-aneh. karena dia nggak ada syarat-syarat aneh, dia cuma doa menurut kepercayaan kejawen aja kan, Kalau pakai Gunung bahasa Kemukus? Jawa. Gunung Kemukus isu pesugihannya ini parah dan ini isu hoax yang nggak pernah ada sejarahnya Dibongkar sama sebenarnya. orang-orang. Nggak pernah ada sejarahnya nih. Nggak pernah ada Isu hoaxnya sejarahnya. nggak pernah ada. Ini keluar dari mana? Dari katanya. Tahu nggak syaratnya apa? Apa? Berhubungan suami istri bukan sama suami atau istri alias berzina di sana minimal sehari 7 kali. Syaratnya. Makanya di sana prostitusi berkedok pesugihan. Pernah ditutup sama Pak Ganjar, sekarang Ledes buka dong. lagi. Iya. Hah, pernah Bayangin. ditutup apa? Pernah ditutup sama Pak Ganjar itu yang orang Jawa itu yang gubernur Yang ya? calon Iya. kita kemarin Iya, kan. yang calon kemarin. Pernah ditutup di situ pas Pak Ganjar berkuasa. Udah hilang, tapi berjalan beberapa bulan kemudian ada lagi. Lebih tertutup. Nah, jadi di sana jual-jualin cewek. Aduh. Jadi cowok-cowok sebenarnya yang ke berkedok sana. pesugihan bergedok Iya. jualin cewek. Iya, betul. Bayar sehari 7 kali. Lecet tuh ya kan? Lecet, Waduh. ledes. Tapi Ledes, padahal ledes tuh, Mamut. tidak boleh sama pasangannya sendiri. Iya, betul. Jadi kalau ke sana ada yang bawa pasangan, tukar pasangan. Jadi bayangin, makanya orang-orang yang habis dari sana Kemukus itu miskin tetap miskin, utang tetap utang, itu lebih malu lagi. Udah 7 udah kali, switch. iya 7 kali dipakai sehari di sana, pulang tetap miskin. Jangan dong, mana harga diri kita sebagai Betul. seorang manusia ini udah bukan ngomongin soal perihal wanita doang ya. Iya Cowok betul, juga cowok dong. juga, makanya udah ngeri penyakit dan lain-lain. Iya, Nah, aduh. itu nanti, dan saya belum ngerencanain untuk ke sana karena khawatir ini Gunung Kawi aja kemarin rame, sekarang ditutup untuk Ya, diakses orang. Iya, Makanya, nah Gunung Kemukus saya yakin preman-premannya juga lagi bersiap-siap nih. iya. Kalau Aduh. kedatangan, makanya saya lagi nggak dulu deh, nanti aja gitu. Iya, oke. Bahaya. Karena lu takut sebenarnya ada backingan-backingan di belakangnya. Dengar-dengar dari orang-orang yang pernah tinggal di sana memang kayak Kuat gitu. backingannya. Iya. Pantesan walaupun kemarin udah sempat ditutup, Ada lagi, betul. Karena memang duitnya gede dong, sehari 7 kali bayarnya. Iya. Iya kan? Oh, itu dibayar juga. Berapa bang? 500.000 bang? Tuh, ya kan tahu nih kameramen nih. Bang, 3,5 dong bang, 3,5 dong 7 kali. Ya Yang Cindo berapa? Yang Cindo. Ngeri banget, pelecehan itu, jangan macam-macam ya, astagfirullahaladzim. Iya, makanya aneh Jangan ya, kita kan makhluk yang dikasih Tuhan tuh berakal. Iya ya. betul. Udah nikah aja Udah, gitu nikah aja daripada biar nggak zina. ya. Iya Ayo, betul. Halal, setuju halal? Halal. Lu tuh selalu hadir dengan konten-konten yang menurut gua tuh agak nyeleneh, Marcel. Nyeleneh apa? Yang terakhir nih ya, menurut gua tuh ya, kayak tiba-tiba kamu tuh datang ke Gunung Kawi sengaja melanggar semua pantangan yang ada di sana. Oh, iya. Lu gak takut? Kan maksudnya kayak kadang kan kita percaya nggak percaya ya, karena kayak Iya, kita tuh memang udah hidup dan lahir, hidup, dibesarkan, tumbuh dengan keadaan yang kita udah tahu memang hal-hal mistis tuh ada di sekitar kita gitu. Kenapa kok nggak takut? Ya karena dalam Islam diajarkan manusia itu makhluk paling sempurna. Saya mau Bener. menunjukkan itu, iya. Bener. Dan saya yakin semua agama mengajarkan itu Bener, kan. di agama Makhluk aku juga paling sempurna. makhluk yang paling, pemimpin di mulia. muka bumi, Bener. iya kan? Nah, kalau kita pemimpin itu kalau misalkan kita takut sama jin, takut sama pantangan-pantangan tertentu, itu sama aja lu komisaris takut sama OB. Lah nggak worth it gitu, nggak masuk akal, nggak rasional. Maka dari itu ketika kita pemimpin, ya udah kita yang mimpin, kita mau apa ya kita yang ngatur gitu. Tapi kan jangan-jangan ada kayak kepercayaan-kepercayaan yang terjadi di sana. Nah, gitu. saya pelajarin dulu sebelum melakukan itu. pantangan, saya pelajarin dulu ini kepercayaan adat bukan. Iya, Kalau takutnya kepercayaan kan adat nggak boleh, nanti rasis kan. Iya. Makanya yang bukan kepercayaan adat atau Sara mitos-mitos takutnya. doang, nah saya nggak lakukan gitu. Oh, jadi bukan lu berani kayak gitu karena sebenarnya lu ada yang jagain. Yang jagain apaan? Kayak Kagak mau percaya gitu. lah, kagak lah itu orang-orang yang dungu menurut saya. Iya. Orang-orang dungu karena mereka yakin diri mereka lemah sehingga mereka butuh bantuan orang yang di Betul bawah banget. makhluk di bawah mereka gitu. Betul banget, gue heran banget kalau sampai ada orang yang suka banget ngefitnah kayak dia bisa dapetin ini karena ngedukunin ini, Iya. pakai dukun-dukun, ih geram banget kayak lu kayak nggak punya Tuhan gitu. Iya betul. Tuhan kan, nah kalaupun butuh perlindungan, ya salah satunya Tuhan Minta kan. aja langsung ke Tuhan, Kan kita ke atas, masa iya kita minta ke bawah, pertolongan ke bawah? iya. Masa ke manusia juga. Ini singit nih, komisaris minta pertolongan ke investor. Ini logika juga loh guys, ini Iya. logika yang benar sebenarnya. Tapi biasanya memang manusia-manusia yang baik lainnya dikirim sama Tuhan untuk bantu sesama juga. Iya betul. Dengan hal-hal yang baik, jangan Iya, hal-hal betul. yang
aneh Iya, itu yang gitu. aneh-aneh yang buruk-buruk. Tapi kalimat-kalimat lu ketika lagi naik gunung itu kayak, Iya. aduh, kayak sengaja banget kayak, aduh capek banget. Aduh. Iya, Kan jalannya harusnya kayak jelek nggak nih boleh anjir gitu. gitu. Iya, jalan Kayak jelek nih. ngeluh mulu nggak Iya, boleh. Itu kan katanya ada. katanya ceritanya lu ngonten sendiri. Iya, emang gue bawa kayak gitu. Sendiri benar. Iya, bener. Ini tim nggak ada Kagak yang ikut di bawah. Beneran lu. Beneran lah. Bener. Di bawah. Karena lu sendiri takut sebenarnya. Iya, Jujur makan. ya kan. Tuh. Goreng-goreng. Itu orang-orang sekitar lu aja tuh tetap. Emang setiap Kita tuh tahu kita punya Tuhan, tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau lah melanggar norma-norma yang sudah terjadi dan ada. norma itu buatan Tuhan atau bukan? Kalau bukan ya gas Gua aja. suka banget, tepuk tangan dulu dong buat Iya. Marcel. Kalau kecuali norma-norma yang dibuat Tuhan, kalau dalam Islam kita nggak boleh makan tulang karena itu makanan jin. Ya kita nggak makan tulang karena Tuhan meminta gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau yang nggak dilarang-larang ya udahlah, gas aja, jalanin gitu. Tapi menurut kamu jin, genderuwo, kuntilanak itu sebenarnya ada apa enggak? Tuyul. Nah itu perlu dibedakan, jin, setan sama hantu kan beda. Oh gitu. Hantu itu penampakan atau hal horor yang kita yakini itu sebenarnya halusinasi dari hal yang horor yang kita yakini dari TV atau film bioskop atau apa yang kita tonton. tontonin gitu. Iya, Jadi kita makanya- imajinasikan. Betul, makanya hantu di Indonesia ya pocong, kuntilanak karena mayoritas di Indonesia kan muslim, kalau meninggoy dikubur dipocongin. Makanya halusinasinya pocong. Kalau di Cina vampir. Vampir, Karena vampir Cina. iya kan, karena kalau meninggal Diituin. dipetiin gitu, Iya, terus tapi nggak pakai ditempelin. topi. Terus? Nah, terus kalau di Amerika Dracula karena Iya, rapi kan kalau di tiba-tiba Draculanya hidup. Nah, itu Oh, bener. iya, itu hantu bikinan manusia Hantu bikin dari pikiran manusia, betul. Kalau jin, Jin itu makhluk goib yang kalau kepercayaan Islam kita nggak bisa ngelihat mereka, mereka bisa ngelihat kita. Jin. Jadi beda alam. Lu kayak antara hiu sama manusia, beda alam. Dia alam air. tapi dia tetap hidup, dia Betul, tetap ada sebenarnya betul. di sekitar kita. Dan kalau dia masuk ke alam kita, sesungguhnya dia lebih lemah. Rasional atau analoginya gini lah. Kalau kita masuk ke dunia hiu atau paus, kita pasti lebih lemah. Iya kan? Kita itu bukan alam kita. Tapi kalau paus segede apapun masuk ke dunia kita, dia yang lebih lemah kan? Iya. Nah, Iya, paham. begitu Kayak juga. ketukar. Begitu juga jin ketika masuk ke dalam dunia kita, dia pasti lebih lemah. Sedangkan Jadi kita kita kalau nggak perlu masuk, takut. betul nggak perlu takut, bener. Kalau kita masuk ke alam mereka, kita yang lebih Kita lemah. iya. Makanya Makanya jangan masuk ke alam mereka. jangan doa-doa ke setan, nyembah-nyembah ke jin gitu. Ya janganlah. Jadi mereka itu ada, cuman kita beda alam. Beda alam betul, itu jin. Kalau setan itu kalau kepercayaan Oh, dalam ada Islam, lagi. kepercayaan Islam sifat buruk dari manusia dan jin. Oh. Jadi ada manusia-manusia yang kayak setan makanya kan? Iya. Iya. Iya, penyembah-penyembah dukun itulah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kalian yang kayak sifat-sifatnya kayak jin, kalian jangan bilang jin kamu, tapi Iya. memang Setan. Iya, Nah, betul. Setan, Dasar karena kamu setan. menyerupai jin kamu, ya kan? Iya, iya, Oh, betul, oke, betul. oke. Jadi jangan sebut-sebut binatang, karena binatang aja lebih mulia daripada Iya benar, kadang-kadang Setan-setan binatang lebih itu. mulia daripada manusia-manusia itu sendiri kan. Iya. Nah, maka dari itu sebenarnya, dan tentang pesugihan tadi, gue nambahin info ya. Pesugihan di Indonesia baru muncul tau nggak di tahun berapa? Berapa? Di abad 19. Di bawah abad 19 Indonesia nggak mengarah ke pesugihan-pesugihan. Siapa Abad yang 19. Siapa yang buat? Itu terjadi karena di tahun 1870 itu munculnya bank-bank di Indonesia. BCA, Mandiri, dan lain-lain. Bank-bank di Indonesia. Dan karena munculnya bank-bank ini terus ini pernah dibahas sama Profesor Dr. Wasino, ini ahli sejarah di Universitas Negeri Semarang, sama di bukunya Sejarah Indonesia, Folklore Indonesia, penulisnya Pak James Dananjaja. Nah, di situ dituliskan di abad segitu 19 itu Indonesia nih berhenti dari tanam paksa sehingga uang lebih menyebar ke desa-desa, terus masuklah orang-orang luar, Cina, Arab ini masuk ke Indonesia berdagang, dapat investor dari luar, dapat investor dekat sama Belanda. Nah, dulu bagi orang Jawa, wong cilik nggak mungkin kaya. Oke. Jadi ada dua derajat di Jawa, priai sama wong cilik. Wong cilik itu nggak mungkin kaya. Yang kaya itu priai. Makanya orang Jawa mikir sekolah yang pinter biar bisa kerja sama bangsawan. Iya. Buat kaya. Priai Iya, ini dulu konsepnya bangsawan. seperti itu. Bangsawan, kerja, karyawan gitu. Karyawan. Nah, wong cilik ini adalah petani, pedagang. Pedagang itu nggak mungkin bisa kaya. Oh. Bisnis itu dianggap rendah di Jawa dulu. Oh. Nah, muncul orang Cina Arab dengan konsep investor, dia ngambil impor, Iya. gula, dia menguasai gula, tebu, menguasai minyak. Terus ada tiba-tiba orang Jawa ngeliat pedagang kok bisa kaya, menyaingi priai. Nah, itu tuduhan pesugihan muncul. Oh, Awal mulanya. dari situ. Jadi kayak bentuk cancel culture wong cilik
biar nggak terlalu menghormati orang kaya. Orang kaya. Iya betul. Jadi kayak Wong Cilik dulu bilangnya nggak apa-apa kita kayak gini hidupnya, yang penting kita halal, nggak kayak mereka. Mereka kaya mereka tapi melakukan pesugihan. pesugihan. Karena bagi orang Jawa tuh pedagang nggak mungkin bisa kaya raya Tiba-tiba di zaman jadi itu. kaya. Tiba-tiba ada kaya, dapat impor dan semacamnya. Dia nggak tahu konsep impor itu, nggak tahu. Jadi ada miskomunikasi kan, handphone belum ada juga kan. Belum, jauh lah, itu masih zaman Belanda Betul. kan. Jadi orang kaya juga membatasi komunikasi juga kan yang ke yang bawah, sehingga orang kaya kikir ini di cancel kultur dengan bilang, oh dia pesugihan. Pesugihan. Biar Wong Cilik nggak terlalu menghormati mereka. Iya, biar Gitu nggak sebenarnya. terlalu kayak jadi kayak tunduk banget sama Betul. mereka juga. Tapi juga jangan salah, munculnya ritual-ritual pesugihan muncul di Wong Cilik. Akhirnya mereka menciptakan ritual-ritual. Pengen kayak mereka kan. Dibuatlah ritual-ritual babi ngepet. Itu munculnya di abad 19. Babi yang jaga ngepet, lilin, tuyul. jaga lilin. Iya. Iya. Babi ngepet, tuyul dan lain-lain. Itu muncul di abad 19 dan abad 20. Muncul mulai berkembang dan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu miris. Ini kok Wong Cilik nggak kerja, malah ritual-ritual aneh kayak gini nih. Ekonomi nggak berubah, ekonomi di circle mereka malah seret. Akhirnya tokoh-tokoh ini bilang, lu udah ritual tetap miskin kan? Lu udah ritual bertahun-tahun tetap miskin kan? Tahu nggak yang kurang dari lu? Pesugihan itu, kebetulan saya ahli pesugihan. Dulu tokoh-tokoh masyarakat nggak bisa bilang pesugihan nggak ada. Wah, ditentang kayak sekarang nih. Iya. Konsepnya kalau kita bilang pesugihan nggak ada, nggak berefek, ditentang. Kamu, Makanya dia bilang, tokoh-tokoh masyarakat, kebetulan saya juga paham pesugihan. Saya deket kenal sama mereka. Tahu nggak kalian kenapa nih ritualnya nggak berhasil? Karena pesugihan itu butuh tumbal. Muncullah tumbal, isu Iya, tumbal. itu baru mau gua tanyain. Itu muncul isu Jadi tumbal di kayak situ. gitu sejarahnya ya guys Iya. ya. Jadi asal muasal dari pesugihan itu karena Wong Cilik kayak, waduh nih orang-orang Pedagang nggak dari mungkin bisa kaya. Iya, pedagang nggak bisa Tiba-tiba kaya. ada pedagang kaya, iya. Pesugihan. Terus orang-orang di kalangannya Wong Cilik tiba-tiba Iya, melakukan pesugihan. Terus tiba-tiba Iya, melakukan ternyata ritual, nggak kaya-kaya. melakukan ritual ternyata Nggak kaya-kaya. Akhirnya dibuat lah sama tokoh-tokoh biar lu nggak ritual-ritual gitu lagi, udah rasional aja. tumbal. Harus Pakai ada tumbal, tumbalnya keluarga lu sendiri. Nah, pada nggak ada yang mau, sempat waktu itu hilang tuh isu pesugihan karena nggak mungkin mau numbalin Nggak diri mungkin. sendiri. Makanya pesugihan dicapnya kayak, ih mereka jahat ya berarti numbalin keluarganya mereka sendiri. Ntar ada keluarga yang meninggal, tuh kan dicocokologi, tuh kan Iya, berarti itu cocokologi. tumbalnya, iya. Benar. Nah, akhirnya mulai berkurang tuh ide tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu berhasil untuk mengurangi ritual-ritual seperti itu. Kondisi Jawa kembali lagi ke petaninya, dagang ya dagang lagi kayak gitu aslinya. Iya. Jadi nggak ada isu banget. Orang-orang yang mempunyai indera keenam itu kan hal yang berbeda lagi. Terus jadi langsung dituduh misalkan. Jadi sering ada fitnah-fitnahan. Dia pasti main dukun. Jadi pesugihan itu ada ritualnya ada. Fakta atau mitos? Penglaris makanan. Dukun pengganda duit. Yang kayak biar jatuh cinta pakai duit begini. Ini tuh paling identik banget sama artis-artis Indonesia. Apa? Pakai susuk. Santet. Santet. Ada nggak sih satu hal atau satu mitos atau satu misteri sebenarnya di dunia ini yang jujur sampai detik ini logika pesulap merah pun masih belum nemu jawabannya dan kamu tuh masih penasaran banget